Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Allahu aidan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-20 ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan iman bagi kita semua dalam rangka menjalankan berbagai macam rangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kenikmatan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita semua dapat kita jadikan sebagai momen untuk menambah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi dan berubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada kata Allah. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah, sebagai hamba Allah yang selalu berharap agar dia menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berupaya untuk melakukan yang terbaik itu. Namun perlu kita ingat kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, setiap nilai kebaikan yang kita kerjakan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita berharap agar kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, terkadang-kadang kita terpaku dengan ibadah-ibadah makhdhah saja. Artinya di luar Ramadan
kita hanya terpaku dengan ibadah-ibadah wajib saja. Kalau hanya kita andalkan ibadah waktu saja sekalian, umpamanya kita lakukan hanya sholat 5 waktu sehari semalam, berapa waktu yang kita butuhkan untuk menghadap Allah? Kalau seandainya dibuat apa kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, kita sholat 5 waktu itu, setiap waktu sholat kita menyediakan waktu, meluangkan waktu yang dibutuhkan 5 menit. 5 menit dikali 5, 25 menit satu hari. Satu hari. Kalau kita lakukan dalam kurun waktu 1 tahun, kita memakai waktu 9.123 menit. Kalau kita kalkulasikan kepada jam, dalam 1 tahun itu kita melaksanakan ibadah sholat 153 jam. Kalau kita kalkulasikan, kita konversi kepada hari, dalam 1 tahun itu kita hanya melaksanakan sholat 6,5 hari. Tidak cukup seminggu, tidak cukup 7 hari kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu yang kita minta, ini buat apa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu yang kita harapkan, kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Salahkah kita meminta? Tidak salah. Namanya orang meminta boleh-boleh saja. Yang meminta kan boleh saja. Orang mengajukan proposal silahkan saja. Tapi Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, tergantung kepada orang kemanggil. Tergantung kepada orang kemanggil. Bayangkan ini buat Bapak, dalam kurun waktu 1 tahun kita hanya pergunakan waktu kita untuk sholat yang wajib itu cuma 6,5 hari, tidak cukup seminggu. Sementara waktu panjang diberikan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, untuk mencari nilai-nilai tambah daripada itu, inilah ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Di dalam Ramadan mungkin kita banyak melakukan rangkaian ibadah sunnah. Tetapi kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, apakah rangkaian ibadah sunnah yang kita kerjakan semasa Ramadan ini akan terus berkelanjutan di luar Ramadan? Nah, inilah perlu kita cermati Bapak sekalian sidang jamaah rahimahullah. Bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan ini setelah Ramadan? Dan katamu ibu bapak muslimin sidang jamaah rahimahullah, laksanakanlah ibadah rangkaian ibadah Ramadan dengan niat bukan karena Ramadan. Bukan karena Ramadan. Kalau kita niatkan karena bulan Ramadan, ya habis Ramadan habis loh. Karena tujuan Ramadan. Tapi kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah, kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah, kita akan berupaya meneruskan agar kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ridha Allah telah nanti bercari Ibu sekalian. Ridha Allah adalah sesuatu kenikmatan yang paling tinggi yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah adalah nikmat Allah yang tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Sehingga sebanyak apapun amal ibadah itu ibu bapak, kalau Allah tidak ridho, tidak ada nilai. Kalau Allah tidak ridho, tidak ada nilai. Maka carilah ridho Allah di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas
dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah. Di dalam hidup itu apapun yang kita kerjakan itu adalah izin dari Allah. Tapi izin dari Allah itu belum tentu itu mendapatkan ridho dari Allah. Akan mendapatkan ridho dari Allah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah rahimahullah. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki atau manusia di bawah kaum muslimin sekalian rahimahullah, dengan syarat dia adalah orang yang beriman, maka kata Allah, Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Artinya apa? Bahwa setiap amal soleh itu akan berdampak kepada kebaikan di dalam kehidupan. Apa yang dikatakan amal soleh? Suatu perbuatan baik yang kita kerjakan karena ridha Allah. Itu yang dikatakan amal soleh. Suatu perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang karena ridha Allah. Ya, ada perbuatan baik yang dikerjakan banyak karena baik dan ridha Allah, tapi kan tidak ada Allah. Karena ridha Allah apa ibu sekalian? Karena ikhlas. Itu yang ridha Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah dari perbuatan baik yang kita kerjakan, lakukan dengan ikhlas. Ikhlas. Barulah dia mendapatkan ridhonya Allah. Tapi sabara pun kadang banyak kebaikan yang kita karekuan. Kalau nggak ikhlas, nggak ridho Allah dong. Kalau Allah nggak ridho, berarti nilainya nggak ada. Sama kita mendapat rasa ibu sekalian. Seketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau rezeki yang kita dapat itu ridho Allahnya berkah. Berkah rezeki itu kalau Allah ridho. Sehingga kadang-kadang kita mencari orang gajian kete tapi dia bahagia, penghasilan orang kete tapi dia bahagia. Tapi ada orang penghasilan juga kadang tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak berkah. Apa penyebab tidak berkah? Karena rasa kina yang dapat Allah dari itu. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah. Makanya syarat dari menjadi suatu amal perbuatan baik itu menjadi amal soleh. Sakatiko perbuatan baik itu kita kerjakan dengan ikhlas. Ibu-ibu apa-apa kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah. Suatu perbuatan yang ikhlas kita kerjakan, apapun jenis perbuatan itu, maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada orang yang melakukan amal soleh itu hidup yang baik. Hidup yang baik, hidup yang nyaman, tenang, tidak terlalu heboh dengan hiruk pikuk dunia. Tapi ini menikmati dunia, tapi ini tidak terlalu heboh dengan hiruk pikuk. Hidupnya nyaman, rezekinya berkah, ilmu bermanfaat, hidup sehat, keluarga aman. Itu namanya hidup yang hayatan thayyibah. Kenapa? Karena dia berbuat karena ridha Allah. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah. Makanya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghimbau, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram." Siapa jiwa yang tentram itu? Orang yang melakukan amal soleh. Itu. Jiwa yang tenang itu sekalian orang yang beramal soleh. Orang yang tidak beramal soleh tidak tenang jiwanya. Tidak tenang jiwanya.
Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai sifat keluh kesah, resah dan gelisah. Sehingga kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah Allah, seketika kita melakukan amal soleh di akhir hayat kita, kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah, Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang sejuk, wahai hati yang lembut, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan kesukaan, dengan penuh ridha Allah. Sakatika itulah dipanggil oleh Allah dengan ridhonya Allah. Ibu bapak kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, ketenangan akhir kehidupan kita akan kita nikmati. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau ke dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Kaum muslimin sidang jamaah rahmatullah. Jadi orang yang berhati sejuk, berhati lapang adalah orang-orang yang nantinya dipanggil oleh Allah karena perbuatan yang dia kerjakan, karena Allah ridho, dipanggil oleh Allah nanti di akhir hayatnya untuk bergabung kepada golongan-golongan hamba-hamba Allah, dan Allah janjikan masuk ke dalam surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, untuk itu mari kita cari ridha Allah. Bagaimana cara mencari ridha Allah? Kalaulah kita ini sebagai seorang anak, carilah ridha Allah itu dengan keridhaan dari orang tua. Capailah kenikmatan hidup itu sebagai seorang anak. Allah ridha karena ridhonya orang tua. Yang kedua, kalau kita sebagai seorang istri, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, cari ridhonya suami. Ini bapak kalau sedih sudah jauh hari. Dalam hadis Nabi, seorang wanita, seorang istri ini sebenarnya kalau ingin masuk surga tidak perlu banyak amal ibadah. Tidak perlu banyak amal ibadah. Cukup saja dengan ibadah-ibadah mahdoh tadi. Tapi ada tambahan yang sangat tinggi nilainya yang akan membawa seorang istri ke masuk surga adalah taat kepada suami. Taat kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami itu adalah yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Tidak mengerjakan ibadah sunat, sibuk kita taat kepada suami, insya Allah seorang istri akan dijamin oleh Allah masuk surga. Kaum muslimin sidang jamaah rahmatullah, untuk itu dalam rangka mempertahankan nilai-nilai Ramadan kita, rubah niat kita kembali di sekalian bahwa kita melaksanakan ibadah Ramadan ini bukan karena Ramadannya, tapi karena ridho Allah. Kalau karena Ramadan 10 hari lain, habis Ramadan Nabi nilai. Nah, saya tidak ada tambah lain. Sabuk itu baniye hanya kado Ramadan. Tapi kalau kita niatkan ridho Allah, insya Allah Ramadan ini akan tetap istiqamah kita keluar dari Ramadan. Yang kedua, untuk mempertahankan nilai Ramadan ini, kaum muslimin sedang jamaah rahimahullah, ingatlah bahwa hidup ini tidak lama. Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini cuma sementara. Di dunia cuma kita merantau.
yang sudah pasti akan pulang kampung. Apa itu kaum muslimin sekalian jamaah rahmatullah? Itulah kematian. Kematian, kalau kita ingat dengan kematian itu, kita akan mempertahankan berbagai macam amal ibadah yang selama Ramadan kita laksanakan dan kita teruskan walaupun sudah keluar dari Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, untuk itu sekali lagi mari kita niatkan bahwa kita melaksanakan ibadah Ramadan karena ridha Allah, bukan karena Ramadan. Kalau Ramadan saja, sekalian selesai Ramadan, selesai lo amal ibadah kita datang. Mudah-mudahan kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah, kita jadikan Ramadan itu sebagai acuan untuk mempererat nilai-nilai amal ibadah kita, mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita meningkat dan hablum minan nas kita terjalin hendaknya. Demikian saja dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.